Halo Rek, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di Bisapedia Channel. Buat kalian yang suka banget sama film, tapi bingung nih cari film yang bagus buat temen rebahan di rumah, tonton dulu video kita ya, supaya nggak capek-capek kalian nonton lama dan ternyata filmnya zonk, nggak sesuai ekspektasimu. Buang-buang waktu aja. Pasti pernah dong kayak gitu. Oke lah, kalau begitu, supaya kami semangat bikin konten terus, bantu kami agar channel ini tetap bermanfaat dengan klik subscribe, like, comment, and share ya. Konten ini mengandung spoiler loh Rek, tapi seluruh adegan tidak ditampilkan kok di sini. Jadi supaya lebih afdol, tetap nonton film aslinya ya. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita cek order. Kali ini Bisapedia mau review film Uncle Jason Statham. Buat kalian yang ngefans sama film-film action pasti tahu dong siapa doi. Yeps, betul, dia saudara saya dari Eyang Adam. Film ini dimulai dengan adegan sebuah mobil pengantar uang yang baru saja keluar dari markas. Lalu ketika mobil baru saja keluar dari kandang, buset, kandang, emang mantan men. Ia dihentikan oleh petugas proyek yang melakukan perbaikan jalan. Dan tak disangka-sangka ternyata mereka adalah rampok kompor gas. Mulai. Kapan selesainya ini? Oh my God, what Oke, the fuck? lanjut. Ya, jadi rampok itu berkedok sebagai petugas proyek. Dalam hitungan detik, para perampok itu mampu membuka paksa mobil tersebut dan mengambil uang di dalamnya. Namun, nampaknya rencana para perampok tidak berjalan sesuai rencana. Karena terdengar suara letusan senjata api dari tim mereka yang membunuh para petugas di TKP. Lalu scene berpindah ke adegan seorang pria yang bernama Patrick Hill atau bisa dipanggil H, yang sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan pengantar uang bernama Fortico. Setelah diinterview, H ditemui seorang karyawan senior yang menjadi strukturnya untuk melakukan beberapa tes kemampuan dasar. Pria itu bernama Ballet. Agar dapat diterima bekerja, H harus melewati nilai-nilai minimum dari setiap tes yang dilakukan. Tes tersebut adalah tes kebugaran, mengemudikan mobil, dan menembak. Setelah tes dilakukan, Ballet mengatakan nilai H lumayan, yaitu di angka 70, dan sudah memenuhi kriteria minimum. Kemudian H pun diterima, dan hari pertama pun tiba. H mulai bertugas lalu diberikan senjata dan beberapa checklist ditemani Ballet sebagai mentor dan Boy Sweet sebagai supir. Tugas pertama adalah mengantarkan uang ke sebuah gedung di dalam kota. Selama perjalanan, Boy Sweet nampak congkak dan sok jago, namun H tetap cool dan sangat tenang. Setelah hari kerja pertama selesai, H diajak Ballet untuk nongkrong sesama karyawan lain. Ini semacam tradisi gitu deh kalau di situ. Namun pada saat absen, H nampak mengambil foto ID card seluruh karyawan Fortico. Mulai mencurigakan nih gerak-gerik Uncle H ini. Di hari selanjutnya, H mendapatkan tugas pengantaran uang ke sebuah dermaga bersama Ballet dan Boy Sweet. Kali ini, H dan Boy Sweet menunggu di mobil untuk berjaga-jaga. Lalu Ballet yang masuk untuk mengantarkan uang. Namun Ballet sangat lama berada di dalam, hingga Boy Sweet pun mulai khawatir. Hey, Bullet, what's taking you so long? Kemudian tiba-tiba terdengar suara dari radio yang mengancam dan menyuruh mereka memindahkan mobil sesuai lokasi. Now listen to me, ladies. Ternyata ini adalah perampokan, guys. Boy Sweet yang sangat panik hanya bisa diam dan gemetar. Namun H meminta Boy Sweet untuk tenang dan mengikuti perintah perampok menuju lokasi yang diminta. Setelah sampai di lokasi, Boy Sweet sangat takut dan kehilangan kendali. Sedangkan H dengan ketenangannya, dia mampu mengendalikan keadaan dan inilah aksinya.
Ngeri ya kan, rek. Kelas. Suhangar. Lalu ada satu perampok yang mencoba kabur. Dengan tenang dan santuy, Edge pun berhasil menembak kakinya. Kemudian ia mulai menginterogasinya. Suck my fucking dick. Modiar. Setelah kembali ke markas, Edge diinterogasi oleh bosnya dan 2 agen FBI. Ia pun dengan santai menjelaskan kejadian yang dialaminya. Kemudian 2 agen FBI juga mencoba menunjukkan video perampokan sebelumnya. Apakah ada kaitan dengan perampokan yang baru saja ia alami? Namun, Edge seperti menyembunyikan sesuatu pada saat melihat video tersebut. Kenapa ya? Dan setelah interogasi selesai, manajemen menyuruh Edge untuk ambil cuti karena dikhawatirkan ia mengalami trauma. Namun Edge menolak karena menurutnya kondisinya baik-baik saja. Di luar gedung, 2 agen FBI tadi tampak sedang menelpon atasannya dan mengatakan bahwa benar bos, itu adalah dia. Lalu atasannya pun menjawab, kalau benar dia, biarkan seorang pelukis melukis. Wow, sampai di situ saya bingung, rek. FBI sepertinya tahu sepenting apa Uncle Edge ini. 3 bulan pun berlalu dan Edge kembali bertugas mengantarkan uang dengan valet. Kali ini hanya berdua saja. Tiba-tiba mobilnya kembali dihadang oleh segerombolan perampok dengan menembakkan paintball ke kaca mobil dan menembakkan gas agar petugas keluar dari dalam mobilnya. Namun kali ini kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Ketika Edge keluar dari mobil dan memperlihatkan wajahnya yang ditutupi masker, tiba-tiba semua perampok tersebut langsung lari terbirit-birit seperti lihat monster. Gila sih ini. Cuma lihat mukanya tok, penjahat langsung kabur ketakutan. Siapa coba sebenarnya orang ini? Setelah kejadian itu, Edge mulai menginterogasi salah satu karyawan yang bernama Dana. Setelah diajak enak-enak, Edge menodongkan senjata dan menanyakan tentang uang cash yang ada di rumahnya dan meminta info serta mengancam akan menghabisi semua keluarga dan kerabatnya jika tidak jujur. Namun, sepertinya info yang dicari tidak ditemukan. Bingung gak sih? Nyari apa sih Uncle Edge ini? Lalu scene mundur pada 5 bulan sebelum hari ini. Nampak Edge dengan seorang putra sematawayangnya yang bernama Doggy. Awas lo, jangan traveling lo, rek. Mereka akan menghabiskan waktu bersama. Namun tiba-tiba anak buah Edge menelpon untuk meminta bantuan melakukan pengintaian mobil pengantaran uang di depo perusahaan Portico. Pada saat Edge melakukan pengintaian, ia meninggalkan Doggy di dalam mobil sendirian. Kemudian ia pergi beli makanan di seberang jalan sambil melakukan pengintaian. Dan ternyata mobil yang diawasi Edge tersebut adalah mobil yang dirampok pada scene pertama film ini dimulai. Pada saat perampokan ini, mobil Edge tepat berada di samping kejadian perampokan. Lalu Doggy yang berada di dalam mobil pun menjadi korban penembakan. Edge yang melihat kejadian itu berusaha menyelamatkan anaknya, namun ia pun juga tertembak beberapa kali hingga akhirnya ia koma selama 2 minggu dan Doggy pun tidak selamat. Setelah sadar dari koma, lalu ia tahu bahwa Doggy tidak selamat. Edge yang ternyata seorang bos mafia sangat marah dan ingin mencari pembunuh anaknya. Untuk membalaskan dendamnya, ia pun menemui pimpinan FBI untuk mencari info. Si bos FBI ini adalah orang yang ditelepon 2 agennya pada saat perampokan yang pertama dan bilang biarkan pelukis melukis. Gila, gokil banget ya, bahkan FBI pun pura-pura tutup mata. Setelah itu Edge dengan wajah sangar dan kejam mengumpulkan semua tangan kanannya. Dengan wajah ketakutan, anak buahnya menyampaikan bahwa mereka sudah berusaha melakukan pencarian dengan membantai semua kelompok preman, mafia, dan penjahat di kota itu. Namun tidak ada petunjuk satupun yang didapatkan oleh mereka. Nampak tidak puas, Edge pun memaksa untuk melakukan bumi hangus dan membantai habis semua kelompok sampai ketemu.
Setelah pembantaian dilakukan, Edge tetap belum menemukan penembak anaknya. Kemudian salah satu anak buah Edge mengatakan, kalau seperti ini terus maka tidak baik untuk bisnis yang mereka kerjakan, karena akan semakin banyak pula musuh yang diakibatkan pembantaian ini. Lalu ia menyarankan menggunakan metode lain, karena sepertinya ada keterlibatan orang dalam di perusahaan pengiriman uang tersebut. Dengan bijak, Edge pun menerima masukan tersebut dan ia minta dibuatkan identitas baru untuk menyamar dan mendaftar di perusahaan itu. Dan ternyata akhirnya kita tahu dong siapa Uncle Edge, dari mana ia berasal dan apa tujuannya. Yaps, dia adalah seorang bos mafia yang sedang membalas dendam untuk kematian putranya. Scene beralih ke sekumpulan mantan tentara yang sedang berkumpul dan sedang bosan. Dengan keadaan tidak bekerja dan bahkan yang bekerja juga tidak mendapatkan penghasilan yang layak, mereka memutuskan untuk merampok salah satu bos tempat mereka bekerja. Namun hasil perampokannya sangat tidak memuaskan karena sangat kecil untuk dibagi rata. Kemudian sang pimpinan memberikan ide untuk melakukan perampokan uang di mobil pengiriman uang karena ia memiliki orang dalam yang bisa diajak kerjasama. Dan terjadilah perampokan di awal film ini tadi. Yaps, tim mantan tentara inilah pelakunya, termasuk yang membunuh anaknya Uncle Edge. Lah, baru deh sedikit kebuka nih permasalahan film ini. Oke, selesai ya flashbacknya. Sekarang kita kembali ke timeline waktu saat ini. Setelah berhasil melakukan merampokan mobil Vertigo yang pertama, gerombolan ex tentara ini berencana merampok markas Vertigo pada saat hari Black Friday. Ini sepertinya semacam hari libur, gitulah kayaknya. Dimana di hari itu semua uang akan dikumpulkan di depo dan baru akan dikirim kembali keesokan harinya. Penjemputan uang terakhir akan dimanfaatkan para perampok untuk mendapatkan semua uang yang terkumpul. Dengan ini, hasil yang didapatkan akan sangat besar dan mereka tak perlu bekerja lagi seumur hidup. Tibalah di hari H perampokan. Seperti biasa, Edge yang bertugas melakukan penjemputan uang dengan didampingi Ballet. Ketika perjalanan pulang, Ballet menceritakan bahwa sebenarnya orang dalam yang membantu perampokan ini adalah dirinya. Dan ia ingin Edge membantu perampokan terakhirnya ini. Edge yang sudah mencari info ini lama, akhirnya menemukan jawabannya secara cuma-cuma. Tanpa pikir panjang, Edge pun menyetujui permintaan Ballet agar bisa menemukan pembunuh anaknya. Wih, semakin menegangkan ya kan? Gimana coba caranya Uncle Edge ini menghajar mereka semua? Kemudian Ballet pun menghubungi tim perampok itu. Lalu mereka ikut masuk ke dalam depo bersama Ballet dan Edge. Dan setelah berada di dalam, Edge diikat tangan dan kakinya. Lalu mereka pun memulai aksinya. Terlihat Edge sempat membebaskan diri dan berhasil membunuh beberapa perampok tersebut. Namun Edge belum juga menemukan wajah si pembunuh anaknya karena mereka semua menggunakan topeng dan armor yang sangat rapat. Pada saat para perampok memasukkan uang ke dalam mobil, Edge berhasil terlihat menyisipkan ponselnya ke dalam salah satu tas yang berisi uang tersebut dan melanjutkan perlawanan pada para perampok. Setelah berhasil membunuh sebagian besar para perampok itu, Ballet yang berada tepat di depan Edge langsung memberondong Edge dengan senapannya. Dan Edge pun terkapar karena menerima banyak tembakan. Lah, ketembak lagi. Gimana sih? Masa akal Edge mati sih? Lanjut. Akhirnya ada 3 perampok yang berhasil lolos. Mereka adalah Ballet, lalu sang kapten, dan Jan. Mereka berhasil kabur melalui jalur yang tidak diketahui oleh polisi.
Lalu setelah sampai di tempat persembunyian sementara, sang kapten yang terluka parah karena terkena tembak akhirnya dibunuh oleh Jan. Emang nih, bocah serakah banget ya. Valet yang sedang memindahkan uang pun curiga terhadap Jan. Ia pun bersiap-siap menghadapi kondisi terburuk. Namun, ia kalah cepat dan justru ia terbunuh juga oleh Jan. Wah, 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 ini mah bener kata pepatah. Uang membutakan segalanya, coy. Oke, lanjut. Dan akhirnya Jan berhasil menguasai semua uang hasil rampokan tersebut. Wih, mantap, mantap, mantap. Kayak mendadak nih, bisa buat beli Kinder Joy nih untuk seluruh anak Indonesia. Ending nih, ayo tebak apa yang akan terjadi. Apakah Uncle Edge mati? Balas dendamnya gimana tuh? Emang udah tahu pelakunya? Jadi ternyata Uncle Edge ini tidak mati guys, karena ia memakai armor level 3 yang dicurinya dari para perampok. Dan ia pun sudah mengetahui siapa pembunuh anaknya. Pada saat dirinya terkapar, ia melihat wajah pembunuh anaknya yang memiliki bekas luka di keningnya. Dan ia adalah Jan. Jan yang sudah berhasil membawa semua uang ke apartemennya tampak sedang bersantai setelah mandi, lalu meminum anggur orang tua Cap 3 Dewa miliknya sambil memandangi semua uang-uang tersebut. Kemudian tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara telepon yang berasal dari dalam salah satu kantong uang itu. Seketika ia tampak kebingungan memegang ponsel itu. Lalu dari pojok ruangan terdengar suara Edge yang tepat berada di belakangnya. Jan mengira Edge akan meminta uang hasil rampokannya. Namun ternyata Edge hanya ingin menyuruh Jan membaca sebuah dokumen. Dengan kebingungan, Jan pun membaca dokumen tersebut. Dan ternyata itu adalah laporan koroner penyebab kematian Doggy. Lalu setelah membaca laporan penyebab kematian Doggy yang organ vitalnya rusak karena tembakannya, ia pun ingat bahwa Daggy adalah anak yang ditembaknya tanpa perlawanan pada saat perampokan pertama. Dan Uncle Edge adalah ayah dari Daggy. Setelah ingat, Jan lalu ditembak oleh Edge tepat seperti ketika ia menembak Daggy. Gokil ini namanya, ginjal diganti ginjal, paru diganti paru, dan kematian dibalas kematian. Tapi susu selalu dibalas air tuba. Oh, apa sih? Ya wis lah, pokoknya kelas banget ini mah revennya. Sangar. Dan di ending film ternyata Edge ditemani oleh kepala FBI yang menunggu di luar. Setelah selesai pembalasan dendam, Edge pun menyerahkan uang dan mayat Jan kepadanya. Ya terserahlah mau dipakai apa, yang penting balas dendamnya udah selesai. Lalu film pun selesai.